Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Masuk semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita berdoa ya, kita lihat kerapihan bajunya. Siapa tahu ada yang belum baju dimasukkan, dirapikan kembali. Keliling-keliling sampah, di sekeliling tolong diambil, dipungut. Ya, siapa tahu ada sampah supaya kelas kita nyaman dan bersih ya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mari silakan. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Padamu Negeri. Silakan berdiri. Terima kasih, silakan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pengaruh kemajuan IPEK terhadap NKRI. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan Project Based Learning atau PJBL, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh positif
negatif dampak impact terhadap NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itulah salah satu tujuan kita mampu mengidentifikasi kemajuan impact ini tadi. Selanjutnya ada tujuan pengaruh adanya impact ini dipengaruhi oleh banyak bidang. Ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang politik, bidang ekonomi, Sosial budaya, ketahanan dan keamanan. Sekarang kita lihat di sini apa sih dampak dari pengaruh majuan impact ini tadi. Nah, gambar apa ini? Handphone. Apa sih gunanya handphone? Berkomunikasi. Komunikasi, terus mendapatkan info, terus Mencari game untuk mencari Berita. Ya, jadi banyak sekali hiburan, banyak sekali contoh apa kegunaan dari HP itu. Ya, apalagi bandingkan dengan zaman dulu. Kalau sebelum ada HP, semua itu orang kalau berkabar melalui dengan apa? Kalau surat itu apakah langsung harus dikasih surat melalui kantor? Kalau melalui kantor pos itu waktunya lama apa tidak? Ya, lamanya tuh bisa 2 hari, 3 hari atau bahkan 1 minggu. Dengan kemajuan impact kita, salah satunya handphone, komunikasi kita tuh kan semakin, jangankan hitungan hari, hitungan detik pun kita bisa langsung berkomunikasi. Semua apa yang kita butuhkan semuanya bisa ada di handphone, kita bisa gunakan. Dan gua rasa yang namanya handphone setiap kali sudah punya HP semua ya. Alhamdulillah. Udah paham? Selanjutnya contoh gambar yang kedua. Nah, gambar apa ini? Belanja apa? Belanja online. Belanja online. Belanja online ini apa sih gunanya? Mempermudah dalam transaksi jual Beli. Sekarang apa yang kita inginkan? Mau makan tinggal pesan GoFood, mau pesan Gojek tinggal melalui dengan Handphone. Nah, itulah salah satu ya beberapa 2 gambar ini yang salah satu dampak atau pengaruh kemajuan impact di negara kita. Coba sekarang siapa yang bisa memberikan contoh lain selain dari Ibu ini? Ayo siapa? Selain dari HP atau Saya, Bu. Apa? Kendaraan yaitu bermotor, motor ataupun mobil. Kendaraan ya, kendaraan ke motor. Ya kalau zaman dulu pada motor kan harus pakai jalan kaki ya. Ya. Sekarang dengan motor ke pesawat bahkan. Ya nggak? Ya. Terus lanjut siapa? Lain Teknologi. teknologi apa? Televisi, elektronik ya. Ada TV, ada kulkas, ya nggak? Ya. Ada mesin cuci, semua pekerjaan itu memudahkan pekerjaan kita. Ya nggak? Ya. Di sini ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok ya, kelompok di sini Ibu akan membagi kartu. Ya, di dalam kartu ini ada kalau satu kelompok terdiri dari 5 orang, hanya 4 kelompok. Ya, Ibu akan bagi kelompoknya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang tugasnya kalian sudah dapat nomor masing-masing kan? Kalian cari yang dapat nomor 1 itu adalah kelompok 1. Silakan kalian bergabung sesuai dengan urutan nomornya masing-masing. Ini ayo 1.
Jadi begini, di dalam kotak, perhatikan di depan. Ini kan ada kotak. Di sini sudah ada gambar. Ya, banyak sekali contoh-contoh dari pengaruh positif negatif dari berbagai bidang. Ya, silakan kalian mencari di sini di dalam kotak ini. Ibu minta dalam satu kelompok maju 2 orang mencari pengaruh positif dan negatifnya ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ayo maju satu kelompok maju. Ayo tadi jangan sampai ketuker. Ayo cari masing-masing. Ayo cari, ayo. Ayo. Bingung ya? Sudah? Kalau yang sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Jadi kalian sudah dapat ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif sesuai bidangnya masing-masing. Tugasnya sekarang ini kalian amati setiap gambar itu ya, kalian berikan penjelasan dari masing-masing gambar. Paham? Paham? Ya, jadi kalian pahami isi gambar itu. Setelah itu kalian tempelkan di sini. Setiap gambar kalian memberikan penjelasannya. Kalau karena karton kita hitam, nggak apa-apa, nah kalian pakai kertas biasa, tulis tangan. Setelah itu ditempel. Ya, oke? Yuk, sekarang kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Ayo kerjakan. Jakarta, boleh. Ayo cari. Rena coba kamu kayak tempel. Jadi nanti ini kalian menggambarnya sebagus mungkin, separasi kalian mungkin, seaktif mungkin lah, sekeren mungkin kalian menampilkannya di sini. Maksudnya setelah kalian. Ya, paham tidak? Paham ya? Mana ini? Ya ditempel bagaimana? Dia dicontoh KPD. Apa membahas kelompok? Kelompok? Kesamaan dan keamanan. Ini hanya sekedar contoh, ini gambar kalian. Gambarnya sih? Ya. Sudah? Itu kartonnya. Silakan. Cari yang ini, yang apa komunikasi? Iya, Ma, ada yang di tempat apa di tinggi? Waktunya 20 menit. 20 menit sampai di jam ke. Ini jangan gini aja, dulu di aja. Gini aja, yang gini.
Udah paham? Paham, Bu. Paham ya. Iya, Bu. Yang anu positifnya tadi, yang negatifnya dulu atau? Masih ada waktu 5 kurang lebih 15 menit lagi. Mana ini negatif kan? Di mana? Sini kan? Bawaan aja. Ini kan segini kan? Nah, iya. Betul kan? Positifnya. Positifnya mana? Mana? Ini sangat tipis. Nih, kan? Emang boleh senendol itu? Bulunya lepas. Iya.
Demokrasi ya? Demokrasi ya. Cyber mana man? Tanya, penting. Penting mas bro. Hukumnya mana ini? Tulisan. Udah diubah kayaknya ya? Lepasnya gimana lah? Boros. Ini Patrick masih amat. Zaman dulu stikernya. Ini positifnya di sini ini loh. Ini nanti. Ini begini dulu. Negatif. Yang mau bawahnya. Ini mau kayak gini saya apa nih sahabat apa nih? Ini loh. Makasih ya. Iya, sebelah saya. Enak banget. Kurang enggak ini kan yang kurang. Bisa positif dalam desa. Ini negatif. Apa nih? Masih ada waktu 7 menit lagi. Masih ada waktu.
Atau ada yang masih bingung? Ada yang paham tidak? Paham ya? Masih ada KBBI kita. Petunjuknya sudah ada. Ya, punya kita loh yang beda teman. Kita Paham kan ini? Saya tulis ya. Nah, gini. Tenang loh. gambar. 5. 5 gambar. 5 positif. Ya, jadi ada gambar. Ya. Iya, malah betul ya. Kulturasi ini banyak agamanya Ada banyak loh. Apa ini loh, spidol Oh, itu sebenarnya. apa? Spidol apa? PH aja loh, PH. Oh, yang ini belum ditempel aneh. Ya udah tempel. Ini ada banyak. Tadi bakalan nempelin apa loh? Oh, di belakang lempel. ini namanya disusun dulu. Yuk kita coba. Ini ada 3 nih. Kecil aja loh. Enggak irit. Boleh nggak minjem ini? Emang habis? Kepala sini gimana sih? Ala bohong. Biar sampai ada yang dikasih winda ya. Dulu kita jangan lagi. Itu udah dilepas. Hati-hati. Kurang mikir. Ini ya. Apa gini pen? Gini apa gini? Iya. Ini tadi. Miring. Ini. Kita akan ya. Ya. Ini adalah pink. Ya. Ya. Kita udah selesai. Enggak tahu. Di belakangnya dikasih itu ya. Oh ya double tip ya. Dah. Karena project Ya udah. Tadi itu ya yang negatif ditulisin strip di atas.
negatif pas negatif duluan. Negatif dulu. Hanya cucu nih Albert Einstein seorang nah standarnya Iku punya mana? Itu loh. Lu kok beda? salah mau mesti ngomongin salah Ayo, sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. 1? Sudah. Sabar, bentar lagi. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah. Sudah siap? Sudah. Kelompok 3 sudah? Yo, waktunya habis. Ya, balik waktunya habis dibalik.
tuh ya, nggak apa-apa. Awas. Kaminya miring. Miring bu. Dah, yang itu lebih baik. Nah, kan kelihatan hasil proyeknya sekreatif mungkin. Sekarang kelompok 1 tadi politik, dan kelompok 2 ekonomi, kelompok 3 sosial budaya, dan keempat pertahanan hukum dan pertahanan dan keamanan. Sekarang nggak mesti maju dari awal dari kelompok 1. Ayo, sekarang siapa yang sudah siap kelompoknya ingin yang mempresentasikan? Ayo, siapa? Yang ingin mempresentasikan kelompok? Kelompok 2. Ya. Habis kelompok 2, baru sosial budaya. Setelah itu yang terakhir kelompok 4. Ayo, silakan presentasikan. Maju Maju ke semua. depan. Ayo, kita perhatikan teman-temannya yang ingin mempresentasi. Ayo, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bidang ekonomi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Ayo, biar ditunjuk mana yang bidang positifnya. Pengaruh positif di bidang ekonomi mengenai teks. Yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Pengertiannya, teknologi yang semakin canggih dapat menambah lapangan kerja dan devisa negara. Kemudian pengaruh negatif. Ayo, yang lain Negatif yang pertama, yang lain. timbulnya kesenjangan sosial karena persaingan bebas. Karena keuntungan perdagangan yang diperoleh perusahaan-perusahaan besar tidak selalu berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta secara merata. Pengaruh positif yang kedua, meningkatkan kemakmuran antar masyarakat. Perkembangan zaman meningkatkan kemakmuran antar masyarakat. Akibat perkembangan zaman dan meningkatnya perkembangan teknologi, memudahkan masyarakat untuk memudahkan segala pekerjaan. Dan pengaruh negatifnya, subsidi ekonomi berkurang, koperasi sulit berkembang. Pada zaman sekarang, subsidi ekonomi lebih banyak teknologi dibanding ke koperasi. Oleh sebab itu, koperasi sulit berkembang. Bidang positif yang ketiga ada mudahnya melakukan transaksi. Pengertiannya mempermudahkan kita melakukan transaksi di dalam bidang apapun, apalagi di zaman sekarang yang apapun sudah serba online. Bidang negatifnya, pemerintah hanya regulator, mekanisme ditentukan pasar. Dengan adanya teknologi seperti sekarang, pemerintah hanya menjadi pengawasan atau penyogok barang, dan harga barang itu akan ditentukan oleh pasar internasional. Lanjut nomor 4, yaitu di bidang positif, yaitu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dana tambahan yang dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur, penelitian dan pengembangan, penelitian tenaga kerja, dan inisiatif lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan di bidang negatifnya, maraknya penyelundupan. Orang-orang pada zaman sekarang sudah cerdas dan dapat mengetahui keamanan negara, dan disitulah terjadi banyaknya penyelundupan. Lanjut nomor 5. Bidang positif yang nomor 5, meningkatnya investasi asing dan penanaman modal asing. Investasi asing dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan menyediakan modal tambahan untuk investasi dalam sektor-sektor yang penting. Dan dampak negatifnya dibanjiri barang-barang luar negeri. Adanya handphone seperti sekarang ini, masyarakat lebih tergiur dengan barang luar negeri yang lebih murah dibanding barang tradisional yang lebih mahal. Itu saja yang tadi
kelompok kami dapat presentasikan pengaruh positif dan negatif di bidang ekonomi. Apakah teman-teman ingin ada yang dipertanyakan? Cukup satu pertanyaan ya. Cukup satu pertanyaan. Ayo yang ingin menanyakan. Ayo Devina. Oh, iya. Sebelumnya izin bertanya, apa saja hal yang bisa kita ambil dari pengaruh positif kemajuan iptek di bidang ekonomi dari yang proyek yang kakak buat? Terima kasih. Oke. Untuk menjawab pertanyaan Devina, pengaruh positif di bidang ekonomi dari proyek yang kita buat yaitu pertama, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran antara masyarakat. Yang ketiga, mudahnya melakukan transaksi. Kemudian yang keempat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan investasi asing dan penanaman modal asing. Itu Bagaimana saja. ada yang ingin menambahkan? Tanya. Cukup? Mau menambahkan? Oh ya boleh. Mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan dari Devina yaitu keunggulan di zaman dulu di bidang ekonomi dengan yang sekarang itu sangatlah maju dikarenakan bidang iptek itu tadi. Bidang iptek itu bikin kita itu sekarang jauh lebih mudah di bidang ekonomi. Contohnya kayak kita bisa memasarkan produk yang kita buat melalui sosial media tanpa berjualan. Mungkin seperti itu. Iya. Ada? Ada lain? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, paham? Paham. Itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekarang adik habis kelompok ekonomi, sosial, Budaya. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI di bidang sosial budaya. Yang pertama, pengaruh positif mempermudah komunikasi. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Dengan adanya internet dan teknologi informasi ini lebih mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan efisien dan produktivitas. Teknologi mempermudah proses produksi dan distribusi sehingga banyak produk dan layanan yang dapat diproduksi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial, yaitu kampanye sosial dapat disebarkan melalui media sosial sehingga masyarakat lebih mudah terlibat dalam kegiatan sosial. Sifat negatif, hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus untuk mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Dampak positif yang kedua yaitu transformasi ilmu pengetahuan semakin pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi meningkat dengan pesat pada masa modern adalah globalisasi. Sebab sebagai penyesuaian di bidang pendidikan dan sosial budaya membuat peluang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut terbuka. Contohnya handphone. Yang negatif yang kedua yaitu konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanja uang tanpa pertimbangan yang matang. Positifnya, yang ketiga, positifnya masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap budaya lain dan dapat memperkaya budaya lokal. Pola dan gaya hidup masyarakat lebih mendunia. Pengaruh negatifnya, individual adalah suatu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas. Jadi positifnya banyak belajar dari negara maju untuk dikembangkan. Akses lebih luas ke sumber belajar lewat internet, dapat mengakses buku dan sumber belajar lainnya dari seluruh dunia. Dan negatifnya, lunturnya nilai budaya asli. Lunturnya nilai budaya asli adalah seperti lunturnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiaan sosial. Terakhir ada akulturasi, yaitu tingkat hidup lebih baik di
positifnya tingkat hidup lebih baik dan pola pikir modern teknologi dapat menyerap kebudayaan yang baik untuk kemajuan masyarakat. Di negatifnya ada westernisasi adalah sikap meniru mentah-mentah budaya apa yang dilihat tanpa pertimbangan lebih dahulu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Yuk, yang lain, kelompok yang lain silakan menanggapi dari sosial budaya, pengaruh positif dan negatifnya. Ya. Di menanggapi pertanyaan itu, yang pertama itu cara menanggulangi sisi negatif sosial budaya untuk permasalahan yang terakhir. Ya, itu cara menanggapinya bagaimana? Izin menjawab pertanyaan dari Rizky. Sikap westernisasi adalah sikap meniru mentah-mentah budaya yang dilihat tanpa pertimbangan lebih dahulu. Jadi untuk menanggapinya adalah dengan cara melakukan pertimbangan terlebih dahulu untuk menirukan budaya-budaya dari asing dan juga mengembangkan budaya-budaya yang ada di dalam negeri. Mungkin sudah cukup? Cukup. Ada yang menambahkan? Ada yang cukup? Ya, yang menambahkan? Selain contoh negatif yang kamu orang udah cari, apa sih contoh negatif lain dari bidang sosial budaya ini? Contoh lainnya adalah Izin menanggapi. Gimana kelompok pertanyakan? Gimana kelompok merasa kesulitan? Ya, merasa kesulitan. Yang lain boleh menambahkan, nggak apa-apa. Izin Bu, Ya. menanggapi. Mungkin dari bisa menjawab pertanyaan dari Rangga. Apa sih yang lain sisi negatif di sosial dan budaya? Mungkin yang pertama itu maraknya anak muda yang mencintai produk luar negeri daripada dalam negeri. Lalu yang kedua itu anak-anak muda zaman sekarang itu tidak update tentang tradisional ataupun sumber-sumber budaya tradisional yang ada di Indonesia. Jadi dia lebih mencintai produk di luar negeri daripada di Indonesia. Mungkin cukup. Bagaimana? Cukup? Boleh satu pertanyaan lagi, boleh? baik, boleh. Boleh, silakan. Ada yang kelompok ini ingin menanyakan. Silakan. Karena nanti kalau nggak dijawab nanti mengganjil di akhirnya. Ya nggak? Silakan dijawab. Ya nggak? Ya. Ya, silakan. Untuk sisi positif perkembangan iptek sosial dan budaya untuk anak remaja kita ini untuk kayak mana untuk kedepannya gitu loh, ngerti ya? Untuk buat perkembangan di sosial budaya. Iya, untuk anak remaja kayak kita kedepannya itu kayak mana? Untuk kedepannya Ada perubahan apa gitu? perubahannya adalah izin menjawab. Mungkin perubahannya adalah lebih mengembangkan sikap-sikap mengembangkan budaya di Indonesia, terus memilah-milah budaya yang ingin ditiru, lalu juga mengembangkan nilai gotong royong, solidaritas, kepedulian serta kesetiaan sosial. Tanyakan. Lalu ada lagi? Cukup. Bagaimana? Yang lain? Cukup. Ayo kita beri aplaus. Ayo ditutup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu tentang politik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok
kelompok kami akan menjelaskan bidang iptek untuk di bidang politik. Yang pertama, positif kebebasan yang bertanggung jawab. Positifnya yaitu sikap tanggung jawab yang ada dalam gambar ini. Kita bisa lihat mahasiswa berdemo ini dikarenakan mendengar ataupun mendapat laporan ataupun berita dari media sosial. Nah, apa sih hubungannya dengan iptek? Yaitu tadi sosmed. Mahasiswa ini sudah menelusuri berita yang sumbernya sudah jelas. Jadi demo ini itu sudah berdasarkan dengan jalur yang benar, lalu sudah dengan berita yang berbukti fakta. Untuk yang kedua, negatifnya yaitu banyaknya pemuda yang tidak bisa memilah berita dengan benar di sosmed. Mungkin selanjutnya. Di bidang positif, peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintah. Positifnya, polisi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 24 jam untuk keamanan, keterbukaan informasi kepada masyarakat kepada iptek, peran rakyat untuk mempengaruhi desa dan membuat aturan anggaran dan program kerja. Di negatifnya, munculnya gerakan-gerakan radikalisme. Adanya berbagai peristiwa teror dalam beberapa pekan kebelakangan ini memberikan pengaruh terhadap penyebaran paham radikalisme. Penyebaran paham radikalisme sendiri telah memanfaatkan perkembangan dari teknologi, informasi, dan media sosial. Contohnya, grup di Facebook maupun di aplikasi pesan instan layaknya WA, Telegram, dan lain-lain yang menyebarkan foto maupun video aksi radikalisme. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Salsa. Efek positif dari meningkatkan hubungan diplomatik. Metode diplomatik yang sebelumnya dilakukan secara langsung di meja perundingan, ini dengan iptek bisa dilakukan dengan diplomasi publik atau digital diplomatik. Dengan begitu informasi bisa dengan cepat diterima oleh masyarakat. Contohnya persidangan PBB dan G20 yang dilakukan secara online dan disiarkan secara langsung. Efek negatif iptek bagi rusaknya hubungan politik karena informasi hoax. Penyebaran berita hoax di bidang politik sangat berpengaruh besar bagi masyarakat. Masyarakat bisa salah paham kepada pemerintah sehingga masyarakat tidak percaya dengan kinerja pemerintah yang bisa mendorong terjadinya kudeta dan juga pelanggaran peraturan oleh masyarakat sendiri. Positif bagi demokrasi. Demokrasi adalah gagasan penggalan hidup mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga. Contohnya itu berpartisipasi dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Sisi negatif, cybercrime atau kejahatan siber merupakan sebuah tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya atau gangguan terhadap kegiatan operasional bisnis. Contoh dari tindakan cybercrime yang umum terjadi adalah tindakan hacking di media sosial. Untuk efek negatif, sabotase dan spionase terhadap kerahasiaan negara, yaitu sabotase dan spionase adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer atau negara secara legal, bisa membahayakan suatu negara yang mengancam politik suatu negara tersebut karena rahasia yang tersebut dibocorkan. Untuk positif keterbukaan, yaitu kemajuan iptek ini perlu dihadapi dengan nilai keterbukaan. Artinya, masyarakat menerimanya sebagai perkembangan zaman dan dimanfaatkan untuk membantu berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Contohnya, bila dulu masyarakat harus menunggu lama untuk berkomunikasi melalui surat, maka ini dapat lebih mudah menggunakan ponsel. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, menurut saya, Pak. Ya.
Lili. 3 pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi pengaruh kemajuan iptek terhadap di bidang politik? Apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi pengaruh kemajuan iptek di bidang politik? Atau mau ditampung dulu nggak apa-apa pertanyaannya. Langsung dijawab aja, Bu. Mungkin bisa saya jawab, yaitu kurang jelas soal yang pertanyaannya. Apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi pengaruh kemajuan iptek di bidang politik? Menanggulangi pengaruh negatifnya loh, mencegah pengaruh negatifnya kan penanggulangan. Mungkin yang kamu maksud pengaruh negatifnya ya? Lili, pencegahannya ya? Ya, mungkin pencegahannya yaitu kita bisa lebih menggunakan sosial media ataupun iptek dengan bijak, terutama handphone. Bisa kita lihat zaman sekarang itu banyak sekali pembulian ataupun perundungan di bidang politik yang dilakukan di dalam sosmed ataupun sosial media. Jadi yang paling utama adalah kita para remaja bagaimana caranya membantu pemerintah dalam program politik ini dengan cara menyebarkan isu-isu yang fakta, bukan yang hoax. Mungkin seperti itu untuk Lili. Ayo pertanyaan selanjutnya. Boleh menambahkan? Ya, silakan. Saya ingin menambahkan jawaban dari Rizky. Mungkin hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi pengaruh kemajuan iptek di bidang politik agar lebih kuat antaranya itu memperkuat posisi negara di kancah politik internasional. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Sisi negatif perkembangan iptek di bidang politik bagi pemerintah internal negara itu apa aja? Silakan. Diulangi pertanyaannya, kurang kuat suaranya. Kurang lagi, mau diulang lagi pertanyaannya? Baik, cukup. Mungkin untuk internal, berarti itu di dalam negeri kan. Ini contohnya. Sabotase dan spionis adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer negara. Sabotase ini termasuk masalah internal kita di dalam negeri. Yang kedua itu radikalisme ataupun terorisme ini sudah banyak terjadi di negeri ini. Jadi ini adalah contoh sisi negatif. Sisi negatif di dalam internal negara kita. Mungkin itu. Ada yang bisa menambahkan atau ada yang mau menambahkan? Jadi menambahkan, itu juga termasuk dengan tuntunan internasional tentang HAM. Tuntunan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan serta tindakan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menciderai HAM. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya dari kelompok. Bagaimana pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik? Pengaruh, coba santai saja. Bagaimanakah pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik? Contohnya yaitu metode diplomatik yang sebelumnya dilakukan secara langsung ataupun secara offline di meja perundingan. Namun karena adanya iptek, itu bisa persidangan PBB dan G20 yang dilakukan online, disiarkan secara langsung. Jadi itu tadi yang tadinya kita kesusahan menjangkau dari seluruh bagian negara, jadinya kita mudah melalui iptek ini dengan menggunakan metode disiarkan secara langsung ataupun metode diplomasi publik. Mungkin ada yang mau menambahkan atau pertanyaan lagi? Ada yang menanggapi? Cukup? Cukup. Baik.
Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI di bidang hukum dan HAM. Yang mana? Coba. Pengaruh perkembangan iptek di bidang hukum dan HAM. Ada pengaruh positif dan negatif. Pertama, pengaruh positif, penyampaian informasi lebih cepat. Alasannya karena teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Perkembangan sisi negatifnya, di sini ada cepat menyebarnya berita hoax tentang provokasi. Alasannya karena berita hoax yang menyerang negara menimbulkan perpecahan dan terganggunya stabilitas negara. Dampak positif yang kedua, tuntutan penegak hukum bekerja secara profesional. Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak mengakui hukum tertulis tanpa mencederai nilai keadilan. Negatifnya, kurangnya peran masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban karena sudah adanya peran polisi dan TNI. Polisi menjaga ketertiban masyarakat dan TNI menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Selanjutnya sisi positif. Sisi positif meningkatkan kualitas persenjataan yang lebih canggih. Adanya peningkatan kemampuan teknologi persenjataan dengan menggunakan rekayasa hardware, perangkat komputer dan software perangkat lunak komputer. Selanjutnya sisi negatif, terganggunya stabilitas nasional. Masyarakat Indonesia tergerak salah paham terhadap nilai-nilai akibat dari munculnya iptek. Nilai tersebut seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Ini dampak positif yang keempat yaitu adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Dampak negatifnya yaitu ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang mengganggu kehidupan suatu negara karena dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi warga negara. Baik, hal positif yang selanjutnya yaitu menghalau serangan dengan bantuan teknologi atau disebut dengan kecerdasan buatan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan telah banyak digunakan dalam visi komputer, proses pemrosesan bahasa dalam pengemudi otomatis dan bidang lainnya. Di bidang negatif itu negara yang pernah punya laboratorium senjata biologis. Contohnya seperti nuklir. Perang nuklir adalah perang di mana senjata nuklir digunakan ini hanya berlaku sekali pengeboman dalam satu kota. Dan yang kedua senjata biologis. Selama perang dunia di Jerman memprakarsai program rahasia untuk menginfeksi kuda-kuda atau ternak milik tentara sekutu. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang dipertanyakan? Bagaimana cara mengatasi dampak negatif kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan?
dijawab. Ya, silakan. Baiklah. Dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Dan adanya peningkatan kemampuan teknologi persenjataan dengan menggunakan rekayasa perangkat teknologi komputer dan perangkat lunak komputer. Yaitu adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana program proses alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan dirinya hidup orang banyak. Apa cukup? Bagaimana? Izin menambahkan, Bu, mau menambahkan. Jadi di dampak negatif impact itu di bidang pertahanan dan keamanan bisa diatasi dengan mempererat persatuan dan kesatuan. Dengan eratnya persatuan dan kesatuan ini, maka kekuatan yang mengganggu stabilitas nasional bisa diatasi. Itu aja, Bu. Apakah ada lagi yang bertanyakan? Pertanyaannya adalah apa sikap selektif terhadap iptek di bidang hukum dan hankam? Sikap selektif itu kayak sikap memilah Di yang terhadap iptek di bidang hukum dan pertahanan dan keamanan. Sikap memilah antara yang baik yang negatif dan positif. Kalau menurut aku sendiri itu dari diri kamu sendiri ya. Kalau kan itu kan perkembangan iptek, kita punya HP masing-masing kan, jadi kita bisa memilih dan menyaring informasi yang benar dan yang salah. Jangan kita termakan dengan berita-berita yang hoax, gitu aja. Cukup? izin menambahkan dan sedikit membenarkan, itu juga termasuk melakukan kerjasama dengan negara lain karena hal ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan digital maupun melakukan pertahanan dan keamanan dari serangan cyber. Terima kasih. Sudah cukup. Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Apakah ada teman-teman ada yang ingin menambahkan atau pertanyaan lagi? Tadi kan si Devina bilang perang cyber. Bagaimana sih cara menghentikan perang cyber ini di seluruh dunia? Apa di Indonesia saja mungkin? Menambahkan mungkin ini menambahkan ya sekalian, mungkin kita bisa dari pemerintahan kita tersendiri dulu. Jadi pemerintahan kita itu mempunyai tim keamanannya tersendiri, yaitu cyber. Itu di kepolisian ada ataupun di TNI juga ada. Jadi yang paling utama itu dari pemerintahan terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua itu dari diri kita. Jangan sampai kita yang namanya remaja membuka sosmed lalu membuka link yang tidak istilahnya tidak benar lah. Jadi itu tadi bisa membuat kebocoran data yang ada di dalam negeri. Jadinya kita harus bisa memilah mana yang harus kita lakukan ataupun yang kita tidak lakukan. Mungkin seperti itu. Cukup. Sudah cukup. Kali menambahkan? Ini menambahkan? Cukup. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah apa jawabannya? Sudah paham ya? Sudah. Sekian dari kelompok 4, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bidang ekonomi, sosial budaya, dan tentu pertahanan dan keamanan. Dampak positifnya apa, dampak negatif semuanya sudah jelas dalam proyek kalian di sini ya, kalian sudah berdiskusi di sini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Oh ya, Saya itu bahwa ada pengaruh positif dan negatif yang signifikan dari berbagai bidang. Contohnya di bidang politik, itu ada efek positifnya yaitu demokrasi dan juga keterbukaan pemerintah. Dan efek negatifnya yaitu radikalisme terhadap NKRI di bidang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya, ada lagi? Baik, izin Bu menambahkan, yaitu dengan kemajuan iptek ini, masyarakat Indonesia khususnya mengalami kemajuan yang pesat di bidang ekonomi maupun politik, sosial budaya, bidang hukum dan HAM. Jadi seluruh di bidang itu kita mengalami kemajuan yang pesat. Bahwasanya iptek ini mempunyai pengaruh sangat besar untuk kemajuan NKRI di waktu masa sekarang ini dan selanjutnya. Jadi saya berharap semoga saja iptek ini selalu berkembang terus menerus dan bisa memajukanlah NKRI yang tadinya nilainya masih kalah dengan orang-orang barat, kita bisa melampaui itu tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ada yang menambah kesimpulan satu lagi? Satu lagi? Ada yang bisa memberikan kesimpulan satu lagi dari materi kita? Ya, Jadi dari iptek itu pentingnya buat kita itu memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup, menyelesaikan tentang global dan menciptakan masyarakat yang lebih maju. Terima kasih. Sudah cukup, Bu? Cukup. Oke. Jadi kesimpulannya dari materi kita tadi, terima kasih teman-teman ya. Kalian sudah memberikan kesimpulan dari materi kita tadi. Jadi kesimpulannya bahwa ada memang pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai bidangnya tadi. Ada bidang politik, ada ekonomi, ada sosial budaya, termasuk pertahanan keamanan. Dari kemajuan itu tadi tentu ada positif dan ada negatifnya. Bagaimana cara kita menanggapi sikap kita terhadap kemajuan iptek ini? Kita memiliki sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki sikap selektif. Apa itu selektif? Selektif itu kita harus pandai memilih dan memilah. Kita harus pandai-pandai mana yang baik kita tiru, kita contoh, yang buruk kita buang jauh-jauh. Itu gunanya kita menggunakan akal sehat kita sebagai manusia. Sebagai warga negara kita harus bersikap selektif dalam pengaruh berbagai bidang ini tadi. Cukup? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham ya? Karena tidak ada yang ingin menanyakan, jadi menanya. Apa pertanyaan Ibu? Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Apa membuat kalian sedih karena sudah tadi kelaparan? Ya nggak? Kelaparan sampai ngantuk, ya nggak? Capek habis dari kelas meeting, terus diajak Bu Leli ke sini, ya? Terus atau membosankan? Baik, materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bersiap-siap untuk pulang ya. Mudah-mudahan ya sudah siap-siap untuk pulang. Mudah-mudahan bisa pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Yuk kita tutup materi kita hari ini dengan berdoa ya yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.